Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Hamidah dengan NIM 45224044, kelas 2B D4 Administrasi Bisnis. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi terkait karir dalam dunia perbankan. Adapun pokok bahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama, teller bank, yang kedua, account officer, yang ketiga, operational bank, yang keempat, non-operational bank, yang kelima, customer service, yang keenam, manajer portofolio investasi, yang ketujuh, auditor investasi, yang kedelapan, pengembangan karir di industri perbankan, yang kesembilan, sertifikasi profesi di industri perbankan. Banyak orang yang berpikir bahwa bekerja di bank hanya menjadi teller atau customer service saja. Padahal sebenarnya ada banyak sekali peluang karir di dunia perbankan, baik yang berhubungan langsung dengan nasabah maupun yang bekerja di balik layar untuk menjaga operasional bank tetap berjalan dengan baik. Salah satunya ada teller. Teller merupakan posisi paling dikenal dalam dunia perbankan. Teller adalah petugas yang melayani transaksi keuangan secara langsung dengan nasabah. Tugas teller meliputi menerima setoran tunai, penarikan uang, transfer, pembayaran tagihan, serta pengecekan saldo. Posisi teller sangat penting karena teller menjadi orang yang paling sering bertemu dengan nasabah setiap hari. Oleh karena itu, teller harus memiliki sikap yang ramah, teliti, cepat, dan mampu bekerja dengan fokus yang tinggi. Dari posisi teller, seseorang dapat berkembang menjadi head teller, supervisor, bahkan manajer cabang jika memiliki pengalaman dan kinerja yang baik. Selanjutnya ada account officer. Account officer atau AO adalah bagian yang bertugas mencari nasabah dan menawarkan produk perbankan seperti kredit usaha, pinjaman, tabungan, atau produk investasi. Pekerjaan AO lebih banyak dilakukan di lapangan karena mereka harus bertemu dengan calon nasabah, membangun hubungan yang baik, dan meyakinkan nasabah untuk menggunakan produk bank tersebut. Posisi ini cocok untuk orang yang aktif, percaya diri, dan suka bertemu dengan banyak orang. Karirnya juga cukup bagus karena dapat berkembang menjadi supervisor marketing atau pimpinan cabang. Selanjutnya ada operasional bank. Bagian operasional bertugas memastikan semua kegiatan berjalan lancar dan sesuai prosedur. Mereka bekerja di balik layar, mengatur administrasi, memeriksa data transaksi, dan memastikan sistem perbankan berjalan dengan baik. Walaupun tidak selalu bertemu dengan nasabah, bagian operasional memiliki tanggung jawab yang besar. Jika terjadi kesalahan dalam sistem atau administrasi, maka pelayanan bisa terganggu. Karena itu, bagian operasional membutuhkan ketelitian yang tinggi, kemampuan administrasi, dan pemahaman tentang sistem perbankan. Karir di bidang ini dapat berkembang menjadi supervisor operasional atau operational manager. Selanjutnya, bagian non-operasional bank. Bagian non-operasional merupakan bagian pendukung dalam bank, seperti divisi sumber daya manusia, teknologi informasi, hukum, dan keuangan internal. Posisi non-operasional membutuhkan kemampuan analisis, manajemen, dan pemecahan masalah. Karir di bidang ini juga cukup luas, misalnya menjadi HR Manager atau IT Manager. Customer Service bertugas memberikan informasi kepada nasabah, membantu pembukaan rekening, mengurus kartu ATM, serta menangani keluhan pelanggan. CS menjadi salah satu posisi penting karena mereka membantu menciptakan kepuasan nasabah terhadap pelayanan bank. Seorang customer service harus ramah, sabar, dan mampu memberikan solusi. Jika customer service melayani dengan buruk atau tidak sopan, nasabah bisa kehilangan kepercayaan terhadap bank tersebut. Selanjutnya ada manajer portofolio investasi. Manajer portofolio investasi bertugas mengelola dana investasi nasabah agar mendapatkan keuntungan yang optimal dengan risiko yang terkendali. Posisi ini biasanya bekerja dengan produk investasi seperti saham, obligasi, dan reksadana. Mereka harus memantau kondisi pasar keuangan setiap hari sebelum mengambil keputusan investasi. Jika keputusan investasi salah, maka nasabah bisa mengalami kerugian yang besar. Karena itu, posisi ini membutuhkan kemampuan analisis keuangan dan pengambilan keputusan yang baik. Karirnya dapat berkembang menjadi investment director atau konsultan keuangan senior. Selanjutnya ada auditor investasi. Auditor investasi bertugas memeriksa apakah kegiatan investasi perusahaan sudah sesuai aturan atau prosedur. Tugas auditor sangat penting untuk mencegah
penyalahgunaan dana, kesalahan laporan keuangan, atau tindakan fraud. Contoh kasusnya, auditor menemukan adanya transaksi investasi yang tidak sesuai prosedur perusahaan. Auditor kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan melaporkan hasil temuannya kepada manajemen agar masalah tersebut segera diperbaiki. Karena pekerjaannya berkaitan dengan pemeriksaan dan pengawasan, auditor harus teliti, jujur, dan mampu menganalisis laporan keuangan dengan baik. Karir auditor dapat berkembang menjadi audit manager atau compliance officer. Selanjutnya ada pengembangan karir di industri perbankan. Pada tahap entry level dengan pengalaman sekitar 0 sampai 2 tahun, posisi yang biasanya ditempati adalah teller, customer service, staf operasional, dan staf administrasi. Fokus pekerjaan di tahap ini adalah memahami dasar operasional bank dan pelayanan nasabah. Selanjutnya ada mid-level dengan pengalaman sekitar 3 sampai 5 tahun, seperti senior teller, supervisor, team leader, dan relationship manager. Pada tahap ini, pegawai mulai memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan memimpin tim kecil. Kemudian senior level dengan pengalaman 6 sampai 10 tahun. Contohnya kepala cabang, area manager, portfolio manager, dan manajer resiko. Posisi ini berperan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan strategi bank. Terakhir, ada level eksekutif dengan pengalaman di atas 10 tahun, seperti Director Bisnis, COO atau Chief Operating Officer, dan CRO atau Chief Risk Officer. Posisi ini bertanggung jawab atas kebijakan dan arahan perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya, ada sertifikasi profesi perbankan. Dalam dunia perbankan, sertifikasi sangat penting karena menjadi bukti bahwa pegawai memiliki kemampuan dan pengetahuan sesuai dengan bidang pekerjaannya. Contohnya ada WPPE atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang merupakan sertifikasi untuk pegawai yang menawarkan produk pasar modal seperti saham dan obligasi. Kemudian ada WAPERD atau Wakil Agen Penjual Efek Reksadana, yaitu sertifikasi ini dimiliki pegawai yang menjual produk reksadana kepada nasabah. Jadi, pegawai bank harus memiliki izin resmi sebelum menawarkan produk investasi. Selain itu, terdapat sertifikasi Risk Management Level 1 sampai 5 yang berkaitan dengan kemampuan mengelola risiko di bank seperti risiko kredit macet atau kerugian operasional. Untuk sertifikasi internasional ada CFA yaitu Chartered Financial Analyst yang fokus pada analisis investasi dan keuangan, serta FRM atau Financial Risk Manager yang berfokus pada manajemen risiko keuangan. Di bidang teknologi ada CISA atau Certified Information Systems Auditor yang berkaitan dengan audit sistem informasi dan keamanan data perusahaan. Sedangkan CACS atau Certified Anti-Corruption Specialist merupakan sertifikasi tentang pencegahan korupsi dan fraud. Di Indonesia, banyak sertifikasi perbankan dikeluarkan oleh LSPP yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, bahkan banyak bank mewajibkan pegawainya memiliki sertifikasi dalam 1-2 tahun pertama bekerja. Sebagai penutup, setiap transaksi yang akurat, setiap nasabah yang tersenyum, setiap resiko yang berhasil dicegah, itulah batu bata kesuksesan Anda di dunia perbankan. Sekian dari pemaparan materi saya terkait karir di dunia perbankan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.